Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu lagi dengan Elwin TV, channel liburan tips trik otomotif serta lainnya. Oke, semangat pemirsa, malam-malam dapat pesanan. Alhamdulillah. Jadi pemirsa, pesanannya adalah postep, Honda Win. Tapi sebenarnya postepnya Honda GL ada pemirsa. Sebenarnya postepnya Honda GL 100 lebih tepatnya, dia PNP sama Honda Win. Saya ada banyak, monggo yang minat silahkan order aja di Tokopedia, di Dinstore gitu, ataupun di Bukalapak juga ada. Kalau Bukalapak apa ya, di Elwin akeh mungkin soalnya beda-beda, bukan lagi yo banyak, tetap banyak, ada tiga marketplace, yaitu Tokopedia, Shopee, sama Bukalapak. Monggo yang berminat belanja spare part bekasan ataupun belanja spare part yang baru-baru ada di Bukalapak di Elwin. Terus kalau Shopee-nya di Din spasi Steel STEEL gitu, tolong dicatat. Terus sama Tokopedia-nya di Din Store. Beda-beda misalnya. Kenapa memang masanya dulu saat pembuatan berbeda misalnya. Jadi ada 2 kali kesempatan, kayaknya sudah mentok kesempatannya, akhirnya ya beda-beda akhirnya. Kalau di YouTube di Elwin TV, Bukalapak di Elwin aja, Shopee di Din spasi STEEL Steel, terus sama Tokopedia itu di Din Store. Apa enggak? Apa aja Tokopedia apa? Din spasi Steel. Tuh, Din Store Shopee, Tokopedia di Din Store, Bukalapak di Elwin. Wis, ngono pemirsa ya. Tak bukakan dulu. Syuting nih, Kak. Tangan dua. Ini sengaja kuncinya antara atas, bukan memudahkan maling. Tapi karena dek dadu. Malingnya beda kalau di sini pemirsa. Maling odol-odol. Coba ya, Kak. Nutup iki. Alon. Gak apa begini pemirsa. Coba berulang-ulang kali aku mencoba. Kok suara kereta? Dadu melo-melo ketutupan ala. Dadu. Ini loh pemirsa. Dosa. Ada banyak pemirsa, cuma tak perlihatkan di kita ya. Wow. Sudah dikunci. Dadu tidak bisa. Ini dia pemirsa ya. Ini orinya Honda GL 100, tapi PNP sama Honda Win. PNP ini apa? PNP adalah plug NP, alias bisa dipakai di Honda GL 100, juga bisa di Honda Win 100 maupun Honda Astrea Prima. Pokoknya yang stepnya model seperti ini, bulat. Jadi beda sama yang imitasi, misalnya karetnya lebih lenturnya itu bener-bener karet ya, enggak karet-karet plastik. Beda, walaupun ngomong karet itu dari plastik, tapi ini beda, beratnya beda, dan beratnya pun juga berbeda. Beratnya lebih berat ini daripada yang imitasi. Sudah saya coba pastikan dan buktikan. Jadi memang dia lebih kualitasnya lebih bagus, untuk besinya ya, beratnya ya, kelihatan karetnya juga ya, nggak cepat getas. Kalau yang imitasi lebih cepat getas apa lebih cepat sobek gitu. Jadi karet kan harusnya lentur tuh enggak, dia kayak semacam kertas, tapi berupa karet mungkin karena kualitas. Mas, apakah bener ini ori pemirsa? Ini memang Honda GL 100 tahun berapa ya? Tahun 80-an gitu. Tahun 80-an, ini plastiknya juga Honda, lihat kan enggak? Flash. Nah, Honda itu ada tulisannya ya, Honda. Nggak ada pemirsa, tahun 80-an tuh yang plastiknya sudah sekarang yang abu-abu putih tuh Honda nggak ada. Terus ini barcode-nya juga dari Jepang atau mana nih? Jepang kayaknya sih.
bikin loh ya. Tulisannya juga GL 101 set. Ini spare partnya. Jadi satu set ada. Harganya berapa? Harganya 125 bisa. Teman-teman yang punya Honda GL 100 ataupun Honda Astrea yang lama sama Honda Prima yang lama, itu kan pasti postetnya bulat. Dan kita kalau beli yang postet bulat, kalau di mana, di toko-toko online pasti kode barcode-nya GN5, pasti harganya di atas sekitar 250.000 ke atas. Coba aja, kalau tidak percaya jangan buktikan, jangan searching postet belakang Honda Win original ya pemirsa, pasti harganya 200.000 ke atas. Jadi cukup murah pemirsa, saya rekomendasikan postet ini untuk dibeli untuk restorasi Honda Win kesayangan Anda, terus Honda GL100 kesayangan Anda, dan Honda Prima Astrea kesayangan jenengan semua. Oke, lanjut Kak. Kita ke ruang tunggu untuk pembungkusan. Ruang tunggu. Lampu dong dipaten Kak sengkilo. Yo yang bungkus. Guys, ngonek pemirsa, nanti mama bu soalnya ya mama ini cek masak. Jadi kalau selanjutnya tak buat nanti bersihkan tepong mungkin ya. Tepongnya soalnya kan tepong tandurnya kemarin dibungkus sama stiker. Sebenarnya ya ada plus minusnya juga pemirsa. Dalam arti kalau plusnya dia nggak gampang tergores sama mungkin nggak sengaja kesenggol temennya, terus entah sikut-sikutan di jalan, terus tendang-tendangan di jalan, ya gak saya ekstrim kuwi sih. Mungkin kesenggol pas saat parkir, kesenggol sampingnya sebelahnya, akhirnya juga baret, sobek seperti itu. Terus kelemahannya kalau pakai stiker seperti transparan, stiker segala macam itu, kelemahannya nanti kalau ketika dilepas bekas lemnya akhirnya nempel di cover tangki, berbodi tangki, dan sulit untuk dibersihkan dengan menggunakan air biasa. Harus pakai air suci, harus pakai air bensin pemirsa. Mohon maaf ya. Kalau ya selingan aja pemirsa ya, bercanda sedikit. Guys, semuanya pemirsa, lanjut nanti berikutnya konten. Selamat menyaksikan. Jangan aja kok
Kamu di dalam aja ya, ambek kakak ya. Wis kana. Mainan ning kana. Iya. Tak jarak. Dadah. Mwah. Dadah. Oke. Oke, melanjutkan yang tadi ya bosku. Melanjutkan yang tadi, kenapa nggak bisa rame-rame ya pemirsa, dengan alasan ya anaknya sering keluar malah nanti kotor semua, malah mandi lagi yo. Kasihan kok malahan. Jadi tak lanjut nih makan ya bosku ya. Ya sesuai konten-konten yang berikutnya, bahwa kalau kenapa saya makan pun mukbang pun saya videokan ya biar untuk menemani jenengan. Satu kedua ini mungkin yang sedang sakit, nah sedang gak nafsu makan, terus karena sakit, karena memikirkan sesuatu, mungkin yo kalau memikirkan sesuatu mudah-mudahan cepat kelar, atau enggak ditunda dulu, ditaruh dulu. Istilahnya kita membawa barang itu adalah masalah ya loh. Barang itu adalah masalah, kita bawa, otomatis kalau kita capek ya kita taruh dulu pemirsa, kita taruh dulu, kita istirahat, supaya fresh lagi, atau makan gitu, punya tenaga, lalu kita angkat barang lagi, atau masalah tadi kita selesaikan gitu. Semangat pokoknya, sip. Terus selanjutnya menurut saya kita makan hari ini atau malam ini adalah makannya sayur lodeh, kates, dan tahu goreng. Murah-murah ya pemirsa, murah meriah ya. Kenapa kates di belakang rumah sudah saya videokan dulu. Di rumah saya di belakang itu ada kates, terus pohon apa lagi ya, kelengkeng. Kemarin juga sempat nyangkok kelengkeng juga sudah bersemi, mati satu tapi ya karena mungkin kurang rapet ya bungkusnya, cangkoknya tuh kurang rapet, akhirnya jadi akarnya nggak berkembang secara maksimal. Biasa nih berkembang secara maksimal. Terus akhirnya ketika saya pindah ke polybag, saya isi tanah, dia nggak tumbuh, akarnya malahan mati layu. Cuma yang satunya dia memang tumbuh, akarnya. Hari pertama dia layu, bahkan daunnya juga kering-kering semua. Tapi selang beberapa hari, yang satu yang hidup tadi semi dia. Bisa tak tunjukkan kalau posisi siang atau sore, ketika ada kesempatan tak videokan. Oke, tak lanjut ambil makan dulu misalnya. Nah, kita sayur lodeh lah, enak gini kok guys. Sayur lodeh kates empuk misalnya. Kita bumbu kare iki mama iki, bukan lodeh ya. Bumbu kare. Udah, ini senikmatnya guys. Nikmat mana lagi yang kau dustakan. Saya bisa atau tripodnya dulu. Kalian nanti cerita-cerita, oke? Lanjut dulu. Oke, pemirsa, kita lanjut lagi. Berdoa dulu ya pemirsa, agar setan-setannya hilang. Terus kuman-kuman juga insya Allah juga dihilangkan, dilenyapkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana wa barik wa qina adzabannar. Amin. Bumbu kare jadi kates udah dirisi pakai kuah kare. Update motor Mas Eko, terima kasih banyak Mas Eko atas saran-sarannya, terus masukannya.
tadi bilang ringnya, ring cekernya bukan oli, enggak Mas Eko. Dulu saya bangun mulai nol juga, ringnya itu kebetulan juga ori. Saya beli OS 0 juga Mas Eko. Salam seduluran, oke, salam seduluran juga. Maaf belum sempat balas WA-nya. Jadi dulu ring cekernya beli OS 0 ori di dekat-dekat Cinyai, dan kebetulan memang agak sulit mencarinya. Kenapa? Kalau online ada pasti dan banyak, tapi kalau untuk di bengkel-bengkel daerah sini yang original jarang dijual Mas. Dan kebetulan alhamdulillah nemu bengkel yang sudah cukup lama, masih berdiri dia, tepatnya di bengkel Padangan kalau dengan tahu, dan Demaan. Jadi dia dicarikan sama masih dulu Klaten, masih yang gemuk, dan juga ingat saya masih, Mas dulu sih terus gak kerja nih PJKA, masih kerja Mas, cuma lu kok motornya Satpol PP. Ya agak menggelitik juga bener. Jadi dia ingat saya kerja di kereta api Nyun Sewu, tapi dianya dikira saya dikeluarkan dan kerja di Satpol PP. Karena kan saya kemarin kan dapat yang motor unit Suzuki Thunder itu dong, Satpol PP ini. Untuk askingnya kalau enggak besok ya besoknya lagi, rencananya mau saya catkan tangkinya, kemudian saya belanja lagi, nanti menyusul knalpot sama skoknya dulu mungkin ya. Knalpot, skok depan karena bottomnya saja alias bagian bawahnya saja. Kalau yang atas memang kemarin sudah saya ganti, sempat berkarat dan sudah nggak layak lagi, ada di video saya sebelumnya berkarat. Terus kemudian saya belikan yang askok baru original, cuma yang bottomnya masih lama. Karena kenapa saya berasumsi waktu itu pertama skoknya itu skoknya itu bukan imitasi alias original. Saya tanya juga ke Pak Sus bengkel yang saya percaya juga, dia cerita, Pak ini skok asli apa bukan? Kalau jujur yang Maersk King baru pertama kali ini saya mengulik. Sebelumnya saya mengulik Honda Wing seperti itu, dan cukup apal banget spare part mana yang original, yang bukan, mana yang cirinya apa, terus bagian mana ada kodenya apa. Kalau saya insya Allah untuk Honda Wing masih hafal, tapi untuk Maersk King jujur baru pertama kali. Dan karena pengen juga 2 tak yang Maersk King, yang sebelumnya saya juga pernah punya Kawasaki Ninja 2 tak, juga pernah punya juga. Kenapa saya nggak ambil Ninja lagi kalau pengen memang 2 tak? Enggak pemirsa, kalau Ninja itu tadi pemirsa ya, badannya posisi menunggangnya agak condong ke depan, terus dia akhirnya bebannya badan ini menumpuk pada tangan karena membungkuk, dan posisinya mungkin karena speed ya, dia karena speed untuk kencang, akhirnya dia membungkuk badannya, dan bebannya tadi badannya tadi akhirnya menumpuk pada tangan, akhirnya tangan cepat pegel semacam itu. Kalau Maersk King beda lagi misal. Kalau Maersk King dia posisinya tegap terus sehingga badan ini bebannya memang ke tempat duduk area Nyun Sewu, pantat dan yang lain. Dia duduk tegap karena stangnya juga tinggi, dia nggak bungkuk seperti ini. Jadi enak dikendarai, buat kenceng juga oke, tinggal bungkuin aja, bungkuin badan istilahnya, kita bisa kenceng. Terus kalau itu tadi
Nah, untuk kecapean enggak ya menurut saya, karena kalau kita mau kenceng ya tinggal dibungkukkan. Oke, nggak mungkin kita di jalan raya, posisinya di jalan raya nggak mungkin kenceng terus kan menurut saya, pasti ada, entah itu kita menyalip motor, di depan ternyata ada kendaraan lagi, terus kita menyalip truk, nggak mungkin langsung kita salip, otomatis juga lihat haluan dulu di depannya seperti apa, terus mungkin dia jalannya cukup apa tidak, seperti itu kita harus berhenti dulu, istilahnya mengurangi kecepatan kita, tidak berhenti ya, mengurangi kecepatan kita lihat dulu, tengok, baru kita gas lagi, seperti itu kan. Tidak mungkin kita beda kasusnya kalau sedang balapan ya, mungkin di sirkuit atau segala macam, itu pasti posisinya kencang terus, tidak ada haluan mungkin saingan yang teman-teman kita, rekan-rekan pembalapnya mungkin loh ya, mungkin seperti itu. Entah juga kenapa yang sedang tren ya mungkin gantian, eranya sudah beda lagi. Dulu Ninja 2 tak memang hawanya kudu kenceng, lari pokoknya cepet, karena bungkuk tadi yo nang cepet nang sampai gendang pegel boyoknya. Dan untuk under tadi sudah saya bersihkan, tapi yang bagian yang kelihatan aja ya misalnya. Untuk detailnya kita harus buka joknya, dan untuk buka joknya jujur kemarin saya dapat under tersebut nggak dapat kuncinya misalnya, walaupun saya sudah tanyakan, Pak tolong dicekkan lagi kuncinya ada apa tidak, ternyata ditelepon lagi di kantornya, bagian penyimpanannya memang nggak ada kuncinya waktu itu. Ya udah, makanya bikin kunci gilanya yang saya utamakan kan memang untuk tangki. Misalnya kenapa tangki ya untuk isi bensin, kalau nggak ada bensinnya kan nggak jalan. Saya utamakan bensin sama kontaknya, dan setelah di bengkel kontaknya ternyata nggak bisa, ternyata dia jam-jaman, ada kabelnya semacam soket. Jadi kalau soketnya ditancap dia akan nyala on, akhirnya juga nggak ada. Misalnya alhamdulillah ketemu Mas Rudi yang bengkel Baik kemarin juga ditawarkan, Mas ini ada lagi yang coba pakai ya, sekitar 60-70% bilangnya gitu. Nah berapa Mas, dia juga belum narik, dia mungkin sungkan juga. Jelas totalnya kemarin habis 110, terus saya tambah sedikit jadi 120 kalau nggak salah. Mas itu tambah ngopi, terima kasih dari saya seperti itu. Jadi entah kemarin juga, entah besok atau lusa juga, saya mungkin akan mampir ke tukang kunci langganan saya yang berada di Plaza, Mas Isnanto. Beliau juga bisa ibaratnya dipanggil di rumah, pokoknya daerah sekitaran Cepu aja ya misalnya, Cepu, Merah, Karangboyo, Nareng, terus Padangan, Dengo, itu masih bisa beliau mengerjakan untuk pembuatan kunci atau duplikat, itu juga bisa dipanggil di rumah, juga bisa beliaunya. Mas Isnanto dia juga pekerja keras, walaupun kelihatannya yo
ketok emang sudah laris sih, bahkan motornya PCX kalau nggak kalau nggak PCX ya NMAX. Ya, menunjukkan ya saya belum tahu juga backgroundnya, maksudnya motor tersebut lengkap apa enggak, apakah STNK aja seperti itu. Juga sungkan juga kan mau tanya langsung, mas ini motor lengkap enggak, kan nggak mungkin. Terus paling dia itu tipe orangnya walaupun sudah mendapatkan rezeki, tapi dia juga merasa dia itu tidak terlalu ngoyo juga kerjanya gitu. Ketika sudah sore ya wis pulang, maksudnya ya nggak usah lembur-lembur lagi, tapi ya ada minusnya, lebihnya tetap ada lah semuanya. Kalau mungkin yang saya baca, karena dia juga jualan online, bantu istrinya juga kayak buat pesanan pizza. Lihat dari story-storynya tuh di WhatsApp, dia juga pekerja keras orangnya, enggak gampang menyerah. Ya boleh lah kita istirahat, lelah boleh saya bilang lagi, lelah boleh tapi nggak boleh menyerah. Oke, tetap semangat. Top. Sudah 16 menit ya. Nah ya pemirsa ya, pesan saya, walaupun apapun pekerjaannya, apapun latar belakang kita, tetap jangan lupa menjalankan ibadah, sholat, apapun ya. Ibaratnya kata Pak Ustadz itu hidup di dunia ini kan cuma sementara ya misalnya. Saya bukan saya untuk menggurui, tidak. Kita saling belajar. Itu tadi ada yang komen, Mas Eko, terus Mas Edi, terima kasih banyak, dan Mami, terus Cak Maat, terus Kopiawan, terima kasih banyak supportnya. Jadi hidup ini cuma sementara, yang kekal nanti, yang bakal lama nanti hingga akhir dunia, bahkan mungkin di akhirat nanti gitu. Gak usah ngoyo-ngoyo dengan cara apapun, menghalalkan dengan cara apapun. Nah itu, menghalalkan dengan cara apapun kita mencari rezekinya. Itu tadi tujuannya sholat itu seperti itu. Jadi ketika kita nyeleweng dalam arti tidak lurus lagi, kita berbelok arah, sudah diingatkan lagi untuk sholat. Seperti itu tujuannya, sih ada baiknya. Cara logika seperti itu. Ya kadang manusia yo gimana yo, bukan mentolerir enggak, tapi ya manusiawi lah, kadang ya capek juga, wajar lah, kadang nggak semangat untuk sholat, kadang wajar, tapi tetap berusaha gitu, semampu kita. Untuk tandernya juga sudah saya berikan, saya berikan ini kontaknya, jadi nanti nggak jam-jaman lagi, nggak pakai soket lagi, cukup di kontak normal. Terus sama beli holder kiri, nanti juga saya review di sana ya. Holder kiri, kenapa belikan holder? Tuas cuknya patah misalnya, gampang lah nanti saya betulkan, paling sekitar 2 harian, dan belinya saya juga di Shopee misalnya, alias marketplace oranye, alias keranjang kuning, keranjang oranye.
yang ngurin pakai COD berarti songkir sekitar 20.000. Wah. Tapi pakai COD menurut saya, kalau di bank kayak kemarin kayak transfer sudah nggak ada. Dan bicara marketplace ke marketplace, kali ini yang menduduki banyak peminatnya dan memang harganya lebih miring termasuk ongkirnya adalah Shopee. Kenapa Shopee? Dia masih gratis ongkir dan banyak pilihannya. Penjual otomatis dia bersaing gimana memberikan barang terbaik tapi dengan harga yang murah dan kualitas the best seperti itu. Jadi penjual di Shopee sekarang saing-saingan bisa. Yang sedang unggul nih posisinya Shopee. Makasih untuk saya. Mengenai konten saya yang beliau hari ini, semoga berkenan di hati panjenengan. Mohon maaf bila ada salah kata, saya ini manusia biasa yang tak luput dari samping dosa ini. Terus ada kan juga kita saling mendoakan, semoga kita sehat selalu, diberikan rezeki yang banyak dan barokah tentunya, amin amin. Diangkat derajat kita, dijauhkan dari sakit-sakit yang berbahaya, dijauhkan dari api-api yang berlebihan dan berbahaya, dijauhkan dari api-api yang berlebihan dan berbahaya, jangan bencana alam, dijauhkan dari binatang buas yang berbahaya juga. Otomatis jangan lupa like, subscribe, share ke teman jika dirasa video ini bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.